Nah nanti banyak di tatanan praktis itu gitu ya, bagaimana kita mesti melampaui problem-problem cinta seperti ini ya. Misalnya gini, yang paling banyak pasangan suami istri ya, ada nggak seseorang yang bisa mengendalikan tindakan pasangannya secara faktual? Misalnya Mbak Tia ke Michael ya, bisa nggak mengendalikan? Berharap bisa ya, mengendalikan kagak bisa. Karena setiap orang itu pada akhirnya punya free will sendiri, punya dinamika hidupnya sendiri, punya lakon karmanya sendiri. Nah, kalau kemudian kita menempatkan idealitas kita sebagai patokan untuk tindakan pasangan, apa yang terjadi? Itu akan menjadi pangkal penderitaan kita sendiri. Dan kalau itu dipaksakan, itu akan menjadi akar konflik yang berkepanjangan. Ya, misalnya ya, Michaelnya begini, Tianya gak bener ini, mestinya kamu jadi suami itu begini. Ya, contoh, ya, pernah begitu nggak? contoh ya. Itu yang nanti akan menjadi pangkal penderitaan tidak berujung. Karena apa? Cinta dimanifestasikan dengan egoisme. Ya, kita memaksa orang seperti maunya kita. Nah, kalau Anda mau mengubah hubungan romantik itu menjadi sebuah hubungan yang surgawi, satu-satunya jalan adalah memurnikannya. Sebagaimana kita mengasihi orang itu murni tanpa syarat, maka kita bisa mencintai secara romantik orang lain juga dengan tanpa syarat. Ya, kalau itu bisa silakan lakukan. Bagaimana Anda mencintai orang tetapi jatuh bangunnya dia Anda terima. Dia mau cemberut, dia mau kaya apa, Anda tidak terusik oleh tingkah laku dia, silakan. Tetapi kalau Anda masih terusik dengan pasangan begini begitu, mendingan jomblo lah. Karena Anda akan menderita gara-gara itu ya. Kalau Anda masih punya patokan, mestinya orang tuh begini dong, ngikutin apa yang saya mau ya, mendingan sendiri aja. Karena itu akan jadi penderitaan buat semua pihak gitu ya. Nah, tentu saja untuk sampai kepada romantic love ini tidak mungkin kalau ego Anda masih kuat. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang setiap waktu berproses meluruhkan keakuannya di dalam kasih yang murni. Nah, kalau orang sudah punya kasih murni, kemudian punya romantic love, punya pasangan, itu tidak akan ada drama yang macam-macam. Semuanya akan menjadi hubungan surgawi. Ya, pada titik itulah orang akan saling menguatkan di dalam romantic love. Nah, energi cinta romantik yang murni inilah yang kemudian bisa didaya gunakan di dalam konteks spiritualitas. Nah, yang tadi saya sebutkan, bagaimana Airlangga dan calon arang itu sebetulnya dalam relasi ini. Ya. Jadi sebetulnya Airlangga dan calon arang ini sepasang kekasih dalam konteks romantic love, bukan musuh. Ya. Tetapi mereka berdua karena sama-sama tantik sejati tidak punya cinta yang egoistik. Gitu. Ya. Oke. Nah, silahkan Anda renungkan. Anda siap tidak? Ya, menjadi pemain asmara tetapi harus melampaui ego ya. Kalau Anda menjadi pemain asmara tapi dengan ego yang tebal, Anda hanya akan membawa penderitaan buat Anda maupun pasangan Anda dan tetangga-tetangga sebelah. Ya iya pastilah, karena kalau apa masalah apa curhatnya. Kalau ribut yang dengar siapa? Ya tetangga sebelah. Oke. Nah, salah satu manifestasi dari egoisme di dalam konteks romantic love adalah kecemburuan. Ya. Ini nggak gampang karena kecemburuan itu hal yang natural ketika kita merasa memiliki. Jadi posesivisme, ya, rasa memiliki itu pasti akan merujuk kepada kecemburuan. Misalnya Tia merasa memiliki Michael, tiba-tiba ada cewek yang naksir Michael, pasti dibalang sepatu kan? Itu karena kecemburuan akibat rasa memiliki. Tetapi kita jujur, walaupun itu wajar, itu pangkal penderitaan buat semua pihak. Ya. Nah, kalau kita bisa melampaui itu, Anda akan menjadi orang tercerahkan. Atau sebaliknya, saya katakan orang tercerahkan sudah bisa melampaui itu. Nah, jadi tidak ada drama-drama Korea di sana. Ya. Jadi pada hubungan cinta yang betul-betul matang dari orang-orang yang punya kesadaran tinggi, tidak ada drama-drama Korea di sana. Tidak ada sinetronan di sini. Ya. Gitu. Tidak ada patah hati, tidak ada sakit hati, nggak ada lagu-lagunya kayak Dian Piscesa atau Betaria Sonata yang sering disetel sama Mas Gio.
Ya gitulah pokoknya lah ya. Gitu. Engkau menyakiti hatiku, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Ya, itu adalah manifestasi-manifestasi dari cinta yang tidak murni. Ya, cinta yang egoistik itu pasti akan membawa ujungnya kepada luka. Ya, karena kita akan jadi punya sebuah pengharapan. Ya, mesti begini begitu. Kenyataannya belum tentu. Orang akan terluka gara-gara itu. Makanya kepada siapapun yang sudah punya pasangan, ya, kalau Anda mau terbebaskan dari penderitaan di dalam kehidupan berpasangan itu, ya, selama pasangan ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang keterlaluan, misalnya dengan kekerasan secara fisikal, gitu ya, atau manipulasi-manipulasi yang keterlaluan, nggak usah dilepas. Tetapi jadikan ini sebagai pemicu kita bertumbuh menjadi jiwa yang murni. Dengan cara apa? Mengasihi, mencintai dengan murni dan tanpa syarat. Kita mengerti bahwa setiap orang ini punya dinamikanya sendiri, punya lakonnya sendiri, ya sudah. Ya, selama ada hal-hal mendasar yang itu dipenuhi, ya sudah, jalani terus. Ya. Kita tidak bisa memaksa pasangan itu mengikuti kita seperti maunya kita. Karena orang itu punya free will-nya dan dia pasti punya lakonnya sendiri gitu. Jadi biarkan saja. Nah, kalau kita sudah bisa tidak sakit hati oleh apapun tindakan pasangan, acungi jempol. Itu berarti Anda sudah masuk kepada level pure romantic love yang menandakan Anda mulai tercerahkan. Ya, tetapi kalau Anda masih banyak patah hatinya, sakit hatinya, segala macamnya, adalah ya, itu Anda menciptakan berita buat Anda sendiri. Ya. Begitu ya kuliah cinta saya hari ini. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Wah, Faisal semangat banget, kamu tadi nggak nanya.